tinggi itu. Begitu saya lihat, ternyata udah nggak ada. Ya awalnya temen-temen lagi main gitar itu kan, ada yang ikut nyanyi di belakang, ada yang didengerin. Iya, itu satu. Tiba-tiba kawan-kawan gua langsung pada lari ke base camp. Tembak itu. Karena dengar suara itu. Karena dengar suara itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Rahmat Hidayat ya di channel Rahwan Misteri. Seperti biasa malam Jumat ya, kehadiran narasumber ya. Dari mana nih, Bang? Dari Menteng. Dari Menteng. Dengan Mas siapa nih? Mas Ikhwan. Oh, Mas Ikhwan. Mas Ikhwan dari Menteng ya, guys ya. Menteng itu di Jakarta Barat, Bang ya? Menteng itu Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Iya. Pusat. Mau cerita horor masalah apa nih, Bang? Ini soal pendaki gunung. Soal pendaki gunung. Nah, punya pengalaman naik ke gunung mana nih kira-kira? Gunung Salak, Bogor. Gunung Salak. Oh, iya. Gunung Salak ya. Ngeri juga ya Gunung Salak. Mm-mm. Pengalaman horornya itu berawal dari apa, Bang? Coba ceritain. Jadi awalnya itu saya kan punya komunitas. Komunitas itu kan biasalah anak-anak terowongan gitu ya. Iya. Ya. Jadi awalnya anak-anak terowongan itu ngajak saya gitu kan. Iya. Ngajak apa namanya? Oh hey bro, yuk kita puncak yuk gitu kan. Mau ngapain? Biasalah liburan gitu kan. Berapa orang itu kira? Sekitar 8 orang, 7-8 orang ya. 8 orang. Itu cowok-cewek apa cowok semua? Itu cowok semua sih. Oh, cowok Kebetulan anak-anak kampung lah. Oh, anak kampung, berarti Iya. sekampung semua ya? Iya, kampung semua. Akhirnya anak-anak menyetujui semua. Nah, di situ ya udahlah kata anak-anak, ayo gitu. Semuanya siap OTW. Oke semua berarti ya? Oke semua. Itu sebelum perjalanan tuh ada kendala nggak? Sebelum Tanda-tanda atau apa gitu? kalau untuk diri pribadi saya awalnya sebelum berangkat itu biasa aja, berjalan dengan lancar. Nah begitu ketika mau OTW, Iya. itu kan perjalanan di Jakarta. Iya. Kalau nggak salah Jakarta waktu itu kumpul di Taman Menteng lah gitu kan, dekat ke rumah saya. Iya, Soalnya iya. kan kebetulan anak-anak suka di rumah saya gitu ya. Iya. Nah jadi sekalian berkumpul-kumpul kan kata anak-anak ya udahlah di Menteng aja gitu kan ada taman gitu ya. Akhirnya berangkat dari rumah tuh jam berapa, Bang? Bisa dipotong? Biasanya kalau anak-anak sih rencananya sekitar pagi ya. Pagi. Nah karena keadaan macet segala macam keadaan kan ada yang dari Depok, ada yang dari Bekasi kan itu anak-anak. Iya, iya. Akhirnya ya tiba semuanya kumpul di Taman Menteng itu sore jam 2, Jam 2. jam 3 lah. Berarti jam 2 tuh baru kumpul ya? Belum berangkat berarti? Belum. Nah dari situ ya udahlah OTW jam setengah 4. Setengah 4 baru berangkat ya? Iya, setengah 4 baru berangkat setelah sholat asar. Nah Sampai ke soalnya jam berapa itu kalau jam 4? itu kebetulan kan jam 4 itu waktu pulang kerja. Nah dari situ saya juga kan wah gimana ini kok berangkatnya sore, sedangkan kan kalau sore itu waktu pulang kerja gitu ya. Iya. Saya kan rencana pagi karena teman banyak dari Bekasi, dari Depok, karena keadaan macet apa gimana gitu kan. Semuanya kan banyak 8 orang. Jadi waktu jam 2 baru kumpul, jam 3 baru mau berangkat. Iya. Nah itu asar berangkatnya. Setengah 4-an ya? Akhirnya OTW dari jam 4, jam setengah 4 lah. Nyampe Itu kan. nyampe sono jam berapa? Iya, karena keadaan macet itu hampir 4 jam. 4 jam. Sekitar jam berapa ya? Jam 8, jam 9? 4. Iya, sekitar jam 8 jam 9. Itu jam 9 tuh
nginep dulu apa langsung naik gunung? Itu tadinya sih mau langsung naik gunung. Nah tapi karena apa namanya ya, keadaan sang di situ kan keadaannya agak hujan itu ya. Hujan. Kalau saya sih kalau hujan itu keadaan malam hujan di tempat yang bukan tempat umum gitu kan. Sedangkan emang bisalah dikatakan itu tempat wisata gitu kan. Tapi karena kan tempat wisata seperti apa gitu kan, ini kan gunung gitu kan. Saya mikir-mikir lagi, ya udah nyari tempat dulu. Itu di base camp apa di villa atau apa? Itu saya di situ cari tempat, kebetulan karena hujannya mau agak lebat. Nah saya di situ yang penting cari tempat untuk meneduh aja, base camp. Base camp ya. Base camp. Base camp aja. 8 orang itu ya. Iya, berarti 8 orang. Ketemu sama pendaki yang lain? Kalau pendaki yang lain saya itu belum sih. Belum ada ya. Belum mungkin ada. Karena kemalaman. Karena kemalaman, iya. Nah itu dilanjut apa besok? Kira-kira datang berangkat itu? Tetap dilanjut. Oh tetap dilanjut. Rencana. Berarti Dilanjut. jam berapa tuh berangkat? Rencana kan tadinya kalau nggak hujan langsung dilanjut ya, pendaki gunung. Nah karena keadaan hujan, dari situ nginep bukan nginep tapi di base camp dulu kan, itu neduh itu kan. Nah itu nunggu hujan reda, sepakat sama anak-anak. Jam berapa tuh? Jam sekitar jam 10. Jam 10-an, berarti jam 10 tuh baru siap-siap mau berangkat itu ya? Iya, bayangin aja itu. Biasanya sore gitu kan, atau pagi pendaki gunung. Ini jam 10 mau berangkat. Nah jam 10 malam. Berarti ya malam banget ya itu. Malam banget. Pasti hawanya lebih mistis itu. Bukan lagi, namanya juga di tempat bukan umum kan. Dari situ kan pegunungan kan. iya terkenal, apalagi Gunung Salak ya. Iya, Gunung terkenal angkernya ya. Iya. Nah terus pas mau jalan tuh ada kendala-kendala nggak? Awalnya sih waktu mau jalan dari base camp di situ belum ada kendala. Nah tapi karena saya mikir-mikir dulu sebelum berangkat nih, saya inisiatif sendiri. Saya bilang ke anak-anak, ke semua kawan-kawan itu kan, mari kita, ya namanya juga kan ibaratnya kita kan pertama kan ini bukan tempat umum, keduanya kan waktu malam. Nah sebelum berangkat saya berdoa, sepakat sama kawan-kawan, karena dalam hati saya kayak gak enak gitu, gimana gitu rasanya kalau nggak berdoa gitu kan. Akhirnya sepakat berdoa dulu. Nah begitu berdoa ya, baru berangkat semuanya ya di situ baru berangkat. Nah tapi teman-temannya ada yang sompral loh? Ada yang sompral, ada yang wah setiap perjalanan itu dia apa namanya ya, jadi asal kayak gitu ya. Asal ngomong bercanda-bercanda kayak gitulah. Berisik lah itu. Iya, berisik gitu. Nah itu gimana tuh? Kena ini enggak? Gangguan apa? Ada. Waktu pas pertama kali saya naik maksudnya dari pintu masuk. Dari pintu masuk kan gapura gitu kan. Setelah masuk gapura ada perempatan. Di perempatan itu saya lihat sosok yang laki-laki, yang nggak tahu laki-laki itu pokoknya sendiri aja, berjalan sendiri, tapi berjalan itu posisinya kayak biasa berjalan gini, tapi kecepatannya kayak lari di atas kan, gunung di atas itu, di atas. Begitu saya lihat tinggi hitam, begitu saya lihat, saya nggak langsung bilang ke teman-teman, karena kenapa? Karena takut. Di situ kan takut apa namanya, teman-temannya panik ya, semua panik gitu. Jadi jaga ucapan juga. Jaga ucapan. Akhirnya di situ ya udah, saya berhenti dulu sama anak-anak, kata saya berhenti dulu ini apa namanya, perasaan dia enak kali.
Iya, itu yang utamanya. Tapi di situ masih nggak ada yang bicara sama sekali. Nah, akhirnya saya yang paling depan, saya lihat. Nggak tahu kalau teman-teman lihat atau enggak gitu kan. Tapi lu tanya nggak sih? Lu tanya nggak? Tanya, semua gua tanya. Tapi begitu ditanya teman-teman nggak ada apa namanya ya, nggak ada yang lihat katanya di tempat itu. Mungkin teman juga tahu. Tadi lihat itu enggak lihat, biasa aja. Lu teman lu yang sompral lu digangguin gitu? Wah, itu gua udah nggak apa namanya ya. Aduh, ya istilahnya gua itu bawa dia sompral itu gua sangat kesel. Iya. Dia nggak bisa Jaga ucapan ya? jaga ucapan di posisi keadaan di mana gitu kan, posisinya Iya. di mana. Iya. Kalau tempat ramai mah kan biasa wajar ya. Ini di tempat gunung, ini kan harus. Apalagi malam-malam ya? Iya, apalagi malam-malam. Akhirnya berjalan tuh, begitu sampai perapatan. Di perapatan itu, gua lihat tuh arah kemana laki-laki yang tadi lari itu. Gua lihat, begitu di titik tersebut, gua lihat ternyata udah nggak ada. Udah nggak ada. Sedangkan dari jalan itu nggak jauh, dekat. Dekat ya? Jarak teman-teman antum sama itu dekat kok. Dekat, Tapi pas dikejar nggak kekejar ya? nggak kekejar. Katanya ini juga apa namanya, lihat sosok pendaki juga di situ, cewek yang udah meninggal juga. Nah, itu kan sempet mau bisa gitu kan. Jadi Nah, ini misalnya di pas cabang mana? Ada pertigaan tuh apa gitu? itu ketika sudah nyampe, teman saya di situ. Lihat cewek kali ya? Iya, di situ lagi apa namanya ya, biasa hiburan gitu kan, nyanyi-nyanyi gitu kan, sambil bakar-bakar ayam gitu kan. Kalau yang lainnya sih ada yang ibaratnya tidur gitu kan. Iya, iya. Kalau gua di situ, Kamu sambil ini ya matiin anak-anak kali ya? iya, gua lagi berjalan-jalan gitu kan, merhatiin anak-anak gitu kan, merhatiin lah gitu. Nah, itu temen lu sendiri yang ngelihat pendaki yang udah meninggal itu pas udah nyampe itu? Udah nyampe. Sudah nyampe. Keadaan di situ emang justru udah lagi pada nyantai-nyantai. Nah, dari situ mulai deh kejadian-kejadian yang tak terduga. Seperti apa? Ya awalnya temen-temen lagi main gitar itu kan, ada yang ikut nyanyi di belakang, ada yang didengerin. Iya, itu satu. Tiba-tiba kawan-kawan gua langsung pada lari ke base camp, maksudnya ke tenda gitu. Setelah dengar suara itu Karena ya? dengar suara itu, akhirnya ya udahlah, gua beranikan diri sendiri keluar. Di situ gua ngecek, tuh kan Itu temen lu yang Nggak ngelihat pendaki sama itu sekali. pas ada base camp itu, apa dia keluar keliling-kelilingnya itu? Di posisinya di luar, posisinya Berarti dia misah ya sama temen-temen iya, lu ya? posisinya bisa, nggak ada di situ emang keadaan, nggak ada orang-orang yang lain, cuman 8 orang aja, 8 orang ini. 8 orang aja di situ. Itu Nggak ada gimana lagi. itu temen lu yang ngejar pendaki itu cewek? Nggak tahu itu emang temen gua itu Tadi sompra itu ya? sembral, nggak ada takutnya itu, nggak ada takutnya. Gua tes temen gua itu, gua tes, ayo gua, emang keadaan dia kan nggak ada takutnya. Gua Tapi juga pas emang ngeliat- agak berani di situ, Iya. agak berani. Karena apa? Gua harus di situ harus memperhatikan anak-anak, harus Ibaratnya aman gitu lu- kan. Iya lah, ibaratnya lu itu apa ya? Ketuanya lah Iya, ibaratnya. bisa dibilang kayak gitu. Akhirnya gua tes diuji supaya dia nggak sempral lagi, biar ada rasa takutnya gitu kan. Akhirnya Jadi lu biarin pura-pura gua pura-pura ke kali gitu kan. Ya biasalah, pengen apa gitu ya, berak apa gitu kan. Akhirnya yuk gua, lu tunggu di situ sendiri.
jarak agak jauh gitu kan. Berapa meter? Jarak ya lumayan, paling 10 meter. 10 meter aja. Iya 10 meter. Kalau gua kan Itu yang buang air ke kali itu lu apa teman? gua Oh, lu. gua Nah, iya. teman lu yang tadi itu kemana itu? Itu gua sengaja tunggu di situ. Sedangkan kan gua kan di kali ya, di bawah ya. Ibaratnya lagi buang hajat itu kan. Kalau lagi buang hajat kan kalau ditemenin meskipun agak jauh 10 meter juga kan kayak nggak ada takut. Beda sama orang yang nemenin nggak ada apa-apa, cuman diem aja, pasti kan ada rasa takut gitu kan. Agak horor gitu ya. Iya. Nah, gua tes tuh, emang di situ temen gua kan di situ sambil merhatikan temen gua juga tuh. Nah, kadang di situ gua sambil apa namanya ya, kayak menirukan suara-suara kayak kuntilanak gitu. Oh, lu nakutin gitu. Iya, gua sendiri. Oh, Itu pun untuk mengetes, Emang nggak diganggu sama yang sekitar itu sih? Kalau gua sih nggak bikin ke situnya, meskipun ibaratnya kayak ada yang ngeganggu gua, apa namanya, atau keluar menampakkan wujud, gua kan ada yang nemeni, udah biasa aja. Iya. Temen gua akhirnya ngedengar suara itu, akhirnya kabur temen gua. Ketakutan deh. Iya. Padahal gua sendiri, sedangkan gua nggak kabur. Karena apa? Suara itu dari gua sendiri. Gitu. Nah, oke bang, lanjut lagi ke yang diceritain lagi tuh apa namanya, penampakan mbak-mbak yang udah meninggal itu, pendaki itu kelanjutannya gimana bang itu? Itu kelanjutannya awalnya dari teman saya bilang, karena kan lagi bersama, jadi nggak ada takutnya untuk menceritakan. Akhirnya gua denger semua temen, ada yang bilang ke gua, ada yang bilang Tapi lu ada tahu cewek kayak gini. tapi lu tahu nggak bang itu apa pendaki udah mati? Kalau gua sih kan mendengar itu ya. Coba berarti denger doang ya? Gua lagi nggak pernah ada baca beritanya gitu ya? Iya, gua lagi di dalam gitu kan. Temen gua bener-bener dia lihat sosok tersebut. Nah, sedangkan karena temen gua ini sosok tersebut kayak mirip di cerita-cerita yang pernah gua dengar di Berita kali ya? berita itu, mirip.